أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Artinya, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah mina dari asyaitan setan ar-rajim yang dirajam. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam atau setan yang terlaknat. Bi dengan ismi asma Allah, dengan asma Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih kepada semua makhluk yang diciptakannya, baik binatang melata sampai jin, setan, semua orang baik orang jahat semuanya dikasih rezeki oleh Allah selama dia masih diberi hidup pasti. Makanya ada hal yang tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya, itu rezeki. Selama masih hidup rezeki pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pasti itu surga neraka. Tapi kalau rezeki itu sebenarnya dijamin oleh Allah. Cuman diwajibkan untuk berjuang, berusaha dan berkorban. Tidak hanya duduk diam, tidak. Tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun berusaha pasti Allah mengasihinya di dunia. Karena Ar-Rahim, jadi rahim itu kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dunia akhirat, tidak hanya di akhirat sebenarnya. Jadi rahimnya Allah itu untuk orang yang beriman dan bertakwa tidak hanya di akhirat, dunia akhirat. Rata-rata kan hanya tidak, karena tetap dilebihkan oleh Allah ketika itu orang berusaha tapi untuk Allah
itu pasti dilebihkan di dunia juga. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Rabbi Tuhan alamin. Jadi segala pujian itu hanya milik Allah. Jadi manusia itu tidak boleh katakanlah merasa memiliki pujian, karena anugerah apapun yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari pembalasan. Jadi kalau orang sekarang bisa lari dari manapun, hakikatnya tidak bisa lari dari segala apa yang kita lakukan baik di dunia maupun di akhirat. Karena kan pembalasan Allah itu kan tidak hanya di akhirat, di dunia pun ada. Sifatnya yang muamalah, hubungan sama manusia itu pasti dibalas dunia, karena Allah itu Maha baik. Tapi kalau hubungan sama Allah dibalasnya bisa dunia bisa akhirat. Tapi kalau hubungan sama manusia, contoh mohon maaf saya menipu orang, pasti dibalas di dunia juga. Itu artinya kekuasaan Allah, keadilan Allah. Makanya ada sifat Azizul Hakim, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana Allah itu. Iya karena butuh, ini inti. Iya karena butuh, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah. Wa iya karena stain, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi kalau secara hakikat itu kita memohon hanya kepada Allah. Tetapi secara syariat kita hidup saling tolong menolong, karena hidup sosial. Kemudian ini ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ini kan kita baca setiap sholat, makanya surat Al-Fatihah ini menjadi rukunnya sholat. Orang sholat tanpa surat Al-Fatihah menjadi batalah, tidak menjadi sah sholatnya. Ini paling fatal. Jadi artinya surat Al-Fatihah ini satunya surat yang menjadi rukunnya sholat. Makanya Al-Fatihah ini jangan sampai kita tidak benar. Ya artinya juga harus hafal. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Jadi makanya mohon maaf, jangan sampai kalau mendengar kebaikan, pengajian dan sebagainya malah tidur apa dan sebagainya. Terbukti semua yang menyepelekan, berasa menyampaikan kebenaran, tidur apa sebenarnya akhirnya terbukti ya memang tidak masuk ke hatinya, ke pikirannya, apalagi ke akhlak dan perbuatannya. Ini tapi kalau insya Allah selalu ihdinas siratal mustaqim, kita mau melenceng, insya Allah memberikan jalan kita yang lurus. Tapi kalau kita tinggal tidur mengabaikan, ya sudah, itu Bapak Ibu semuanya bisa membuktikan. Apa ya jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau bendu, engkau murkai ya Allah. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Inilah surah Al-Fatihah, semoga saya pribadi oleh Allah SWT diberikan rahmat untuk bisa mengamalkan surah Al-Fatihah ini dan Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya orang mengamalkan surah Al-Fatihah saja ini sudah menjadi sakti mandraguna. Kenapa? Kuat, anak iya karena butuh iya karena stain. Terus ihdinas siratal mustaqim. Emang ini sebagai penutupnya ya. Jadi Kanjeng Muhammad SAW itu memerintahkan hanya 3 hal yang untuk dipegang dalam kehidupan itu. Selalulah berbicara yang jujur. Nah, itu orang itu selalu yang jujur. Saya juga belajar. Itu insya Allah akan menyelamatkan. Saya sudah saya bikin lagu. Kemudian selalulah bertindak benar sesuai Quran hadis. Insya Allah tidak mencelaka dunia dan akhirat. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Penuhilah janji. Makanya sepahit apapun, makanya kalau tidak bisa, dan makanya manusia harus insya Allah jika Allah menghendaki. Tapi insya Allah itu bukan untuk nanti kalau nggak jadi nggak apa-apa. Itu bukan begitu. Insya Allah karena kita memang tidak tahu kejadian yang akan datang. Tapi kita harus jujur, insya Allah kita bisa. Jadi makanya harus hati-hati. Makanya kalau di Islam itu dilarang untuk berjanji, tapi selalu insya Allah. Tapi hati jujur ketika memang bisa harus masalah. Contoh besok saya mau ke Tasik sama si A gitu. Kalau memang besok bisa harus berangkat. Tidak karena besok malas jadi nggak berangkat, itu tidak bisa. Jadi itulah. Nah, 1 harus bicara jujur, 2 harus benar sesuai Quran hadis, 3 harus memenuhi janji. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.